Oke, untuk yang zeta potensial dan garis potensial silakan dilihat kembali dua pertemuan Farvis yang kemarin. Nah, kemudian ada sifat elektrik yang lain dari koloid, yaitu ada yang pertama elektroforesis. Jadi elektroforesis itu partikel koloidnya bermuatan, dia bergerak terhadap liquid atau fase pendispersinya karena adanya perbedaan potensial. Sedangkan kalau elektroosmosis, partikel bermuatannya ini seakan-akan bergerak atau relatif terhadap liquid, padahal yang bergerak itu adalah liquidnya, sama karena adanya perbedaan energi potensial. Nah, kalau yang sedimentasi potensial, jadi partikelnya itu dia akan tersedimentasi karena dia tadi memiliki bobot dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi sehingga dia akan mengendap. Nah, selama proses jalannya koloid tersebut mengendap ke bawah, dia akan menghasilkan suatu potensial. Dan yang terakhir adalah streaming potensial. Jadi streaming potensial itu ketika kita forcing liquid. Jadi kita mendorong liquid untuk bergerak di dalam suatu bed atau plug. Nah, pergerakan liquid ini akan menyebabkan atau menghasilkan suatu potensial atau energi listrik tadi. Ini electrical double layer, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, kemudian tadi ada sistem koloid yang antifilik. Itu salah satunya surfaktan tadi ya. Dia bisa meningkatkan kelarutan ketika kondisinya atau konsentrasinya sudah di atas konsentrasi misal kritiknya. Nah, ketika di atas konsentrasi misal kritik, koloid ini akan berasosiasi membentuk misel. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses solubilisasi koloid yang membentuk misal ini. Yang pertama dari struktur kimianya itu sendiri. Semakin banyak gugus alkilnya, R-nya makin banyak gugus alkil. Gugus alkil itu CH-CH ya. Maka tekanan Laplace-nya akan semakin kecil. Nah, ketika tekanan Laplace-nya semakin kecil, maka kemampuannya dia untuk melarutkan itu semakin tinggi. Nah, kemudian untuk jika kita ingin memanfaatkan koloid ini untuk meningkatkan kelarutan zat yang sifatnya ionik, maka pilihlah surfaktan atau koloid dengan gugus alkil yang cukup banyak karena dia solubility untuk molekul ionik akan semakin tinggi. Kemudian lokasi obatnya yang hidrofobik itu biasanya dia di core, di bagian tengah. Kalau misalnya mediumnya ini medium yang sedangkan untuk yang lipofilik pilihlah yang alkilnya banyak, yang gugus alkilnya CH tadi banyak, itu akan meningkatkan solubility-nya. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan atau memanfaatkan misal ini untuk melarutkan zat yang asam lemah atau basa lemah yang cenderung dipengaruhi oleh pH, ataupun misalnya kita menggunakan koloid atau surfaktan yang tolong perhatikan pH dari mediumnya itu, karena pH-nya ini akan mempengaruhi derajat ionisasi. Derajat ionisasi ini akan mempengaruhi kelarutan suatu sistem di dalam mediumnya. Nah, ini kurang lebih solubilisasi miselar. Ini juga sudah dijelaskan ya harusnya. Jadi misal itu merupakan suatu struktur berbentuk sferis, berbentuk lingkaran atau silindris. Jadi bentuknya bisa sferis atau silindris yang dibentuk oleh surfaktan.
Jadi surfaktan atau molekul amfifilik yang memisahkan antara dua fase yang tidak saling bercampur, misalnya minyak dan air. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal ini adalah minyaknya, kemudian di bagian luar adalah airnya. Di sini ada molekul amfifiliknya atau koloid tadi, atau bisa kita sebut dengan surfaktan pada kasus micellar ini. Seringkali juga ditambahkan kosurfaktan, yaitu surfaktan, tapi jenisnya lain. Biasanya gugus alkilnya lebih pendek, kepala polarnya juga lebih kecil. Ini ya kepala polar. Jadi dia untuk mengisi ruang-ruang di antara surfaktan agar sistem dispersi ini menjadi lebih stabil. Nah, jadi bagaimana sih caranya kita tahu bahwa konsentrasi koloidnya itu sudah mencapai nilai CMC tadi? Caranya adalah dengan mengukur tegangan permukaan. Jadi misalnya ini udara dan air. Di sini kan ada permukaannya ya, permukaan antara udara dan air. Nah, karena ada dua fase di sini, pasti ada tegangan permukaan. Ketika permukaan yang satunya itu adalah udara, maka bisa kita sebut dengan tegangan permukaan. Tapi kalau bagian atasnya itu bukan udara, tapi misalnya minyak, maka kita sebut dengan tegangan antar muka. Oke. Ketika ditambahkan surfaktan, secara perlahan surfaktan ini akan mengisi bagian atas atau bagian permukaan tadi. Karena surfaktan mengisi bagian atas atau permukaan tadi, maka tegangan permukaan perlahan akan menurun. Nah, semakin banyak surfaktan yang ditambahkan, maka bagian permukaannya lama-lama akan terisi penuh oleh surfaktan atau kita sebut dengan surface saturated, kejenuhan permukaan. Nah, ketika ditambahkan lagi, surfaktannya sudah tidak muat di bagian permukaan, maka mau tidak mau dia akan masuk ke dalam bagian air. Nah, tapi ketika masuk ke dalam bagian air, dia kan punya gugus yang rantai panjang dan gugus polarnya. Nah, gugus rantai panjangnya ini nggak suka sama air, makanya dia akan membentuk agregat atau kita sebut dengan misal tadi untuk melindungi bagian alkilnya atau bagian rantai panjangnya. Nah, ketika tidak ada surfaktan yang bisa lagi ditambahkan di bagian permukaan, maka tegangan permukaan akan stop, berhenti di situ. Tidak akan turun lagi, tapi dia akan stabil. Nah, CMC atau critical missile concentration bisa kita tahu dari pengukuran tegangan permukaan di mana menunjukkan nilai minimal atau nilai paling kecil. Oke, nah aplikasi proses solubilisasi menggunakan sistem koloid ini untuk apa sih? Pertama, untuk hidrogel. Hidrogel ini nanti di semi-solid ya kita belajar tentang gel, di mana koloidal gel ini nanti akan didispersikan di dalam medium air, kemudian dia akan membentuk struktur 3 dimensi dengan menarik air. Hidrogel ini banyak digunakan untuk wound healing, untuk penyembuhan luka, untuk scaffold, kemudian juga untuk sistem pelepasan sustain release atau pelepasan lepas lambat. Kemudian mikropartikel. Jadi mikropartikel itu bisa untuk meningkatkan efisiensi penghantaran obat karena ukurannya yang lebih kecil. Nah, ukuran yang lebih kecil juga dia akan meningkatkan luas permukaan sehingga akan meningkatkan luas permukaan yang sudah akan meningkatkan permukaan yang bisa berkontak dengan air yang secara langsung akan meningkatkan absorpsinya. Mikropartikel juga bisa digunakan untuk drug targeting, jadi untuk penghantaran obat yang ditarget mau kemana. Kemudian ada emulsi dan mikroemulsi yang merupakan sistem delivery, kemudian ada liposom nanti kita bahas detail di Samsol. Kemudian ada misel yang tadi sudah dijelaskan, itu bisa untuk sistem penghantaran. Kemudian ada nanopartikel, ini sebenarnya sama saja dengan mikropartikel, cuma ukuran partikelnya lebih kecil lagi. Perlu diperhatikan nanopartikel ini mengenai toksisitas. Dan ada juga nanokristal. Ini ada beberapa penjelasannya mengenai perbedaan sistem delivery tersebut. Di sini ada ukurannya, kalau mikrosfer hidrogel itu sekitar 0,5 sampai 20 mikrometer. Kemudian sistemnya bisa alginat, gelatin, kitosan, ini polimer-polimer yang bisa digunakan ya.
Kemudian nanti karakteristik delivery sistemnya seperti apa? Apakah sustained release, bisa untuk scaffold. Scaffold itu jaringan ya maksudnya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh by WhatsApp.